Kasusnya Januari, maintenance-nya di sini, dipanggilnya di sini, penyelidikannya di sini, terus kemudian udah penyelidikan tapi nggak ditersangkakannya di sini. Nah, uang itu transaksinya di sini kan. Nah, jadi dari situ aja, dari urutan itu udah terlihat, dari sequence itu udah terlihat ada sesuatu yang memang wajar untuk kita kemudian curiga, baik pasal 36-nya itu dan 65-nya maupun pemerasannya sendiri. Dari urutan itu ada nggak konsisten. Pasal 12E kecil dan pasal 12B besar ini udah jelas kok buat SCL. Jadi kalau Anda firm bahwa ada peristiwa pidananya, memang ada kejadian, udah fultoid itu bahasa anak-anak hukum ya gitu kan. Ngapain mesti ragu? Begitu Anda bikin tersangka seseorang, itu penyidik wajib nempel, penyadapan juga jalan kan. Jadi nggak ada keraguan bahwa dia mau kemana lari gitu. Jadi ini persoalan nggak confidence saja mereka bahwa kemudian dicari-cari sehingga kemudian muncul sesuatu yang sangat noisy, dan which is itu pemberantasan korupsi nggak boleh begitu. Main badmintonnya kapan? Nggak ada alasan kamu nggak tahu. Itulah makanya di pasal 36 dan 65 ini dijelaskan di situ dengan alasan apapun kamu boleh bertemu, dan itu pidananya 5 tahun. Bagaimana ya supaya orang selalu ingat bahwa yang namanya integritas itu apa gitu. Makanya di KPK tuh muncul dulu tuh ada yang namanya 9 nilai itu. Ya kan? Yang disebutnya 9 nilai itu ada di kepala kita, bro. Kita nyanyi itu. Apa itu? Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana. Nah, helikopter sederhana nggak tuh? Wah. Nah. Sahabat Kompas.com, kembali lagi di Gaspol. Ngobrol ngegas pasti nampol. Yes. Kenalkan, saya Ardhito Ramadan. Kalau kalian pasti sudah kenal saya, Vittorio. Yes. Ini susunan yang jarang-jarang sebenarnya. Jarang, karena bos utama kita Tatang Guritno sedang masalah pencernaan ya. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Saud Sitomorang. Yap. Beliau merupakan ex-pimpinan KPK tahun periode 2015-2019. Betul ya Pak ya? Ya. Ngomongin apa hari ini? Nah, ini kita ngomongin isu yang cukup, nggak cukup lah ya, hangat lah. Hangat ya? Hangat di beberapa hari terakhir, yaitu kasus dugaan korupsi ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan juga sebenarnya nggak cuma sekedar kasus korupsinya doang nih toh yang bikin rame ya. Iya, karena diduga nih Pak Mentan ini juga, Pak ex-Mentan ini juga ada kali tong sama pimpinan KPK. Infonya yang lagi sedang disidik di Polda Metro Jaya. Justru lebih rame itunya malah Pak ya? Lebih rame itunya. Yes. Jadi seru kan? Yes. Tapi sebelum itu kita mungkin agak sedikit update terkini aja nih Pak. Ini kan semalam kita syuting hari Jumat, semalam itu SCL ditangkap oleh ditangkap oleh KPK. Setelah sekian lama menjadi misteri nih, sebenarnya SCL ini tersangka atau enggak sih? Ditangkapnya kapan, ditahannya kapan? Kalau dari Pak Saud sendiri melihatnya seperti apa sih penangkapan SCL semalam? Ya tentu itu tidak lazim ya. Kata yang pas kita pakai itu tidak lazim aja gitu. Kalau pengalaman sebelumnya, kan sebenarnya gini ya, organisasi itu kan ada yang namanya learning organization. Yep. Kalau dia belajar bisnis proses yang baik seperti apa, itu dijalanin bagus gitu. Kalau dulu itu, setelah orang ditersangkakan itu, katakanlah setelah penyelidikan, kemudian masuk ke penyidikan, itu diumumkan, itu nggak langsung ditahan. Ya, tapi diumumkan ya? Iya, diumumkan. Kalau ingat baru kasus IKTP, itu kan agak lama kan. Belakangan dipanggil tapi nggak datang, kemudian dijemput. Tapi maksudnya adalah, karena memang korupsi ini adalah extraordinary crime, dan orang-orangnya juga orang-orang ekstra, dan bisanya high profile person, ya kita kirim sinyal aja pertama. Artinya gini, udah kamu cukup buktinya, dan kita nggak perlu bantah-membantah, ya kan, nggak perlu dia bilang saya bukan ini, saya begini, itu biasa. Tetapi yang disampaikan dulu pesannya, baru kemudian nanti sampai dia bisa nerima kenyataan. Ya, jadi kemudian baru diambil gitu. Jadi itu yang disebutnya aspek sosiologi, psikologi, terus kemudian filosofi dan seterusnya. Memberantas korupsi itu Anda nggak boleh terkejut-kejut gitu loh. Atau dendam, apalagi konflik of interest, ya kan? Memberantas korupsi itu kan yang paling utama itu adalah sebenarnya Anda harus terbuka, transparan. Nah ini transparan nggak dengan kayak gini? Kan kemarin penjelasan yang belakangan selalu berbeda dengan penjelasan berikutnya. Kemarin kan katanya ditangkap, ini kan ditangkap kategorinya ya, ya kan? Karena memang di kemungkinan
akan melarikan diri segala macam. Loh kemarin sehari sebelumnya dia bikin surat bahwa akan dipanggil hari Jumat ini kan. Iya, Nah, jadi nggak konsisten. Dan Iya, kemudian iya. apa memang ada data yang tiba-tiba gitu. Jadi kalau kita lihat urutan waktunya, urutannya itu kemudian ada sesuatu yang jumping, itu pasti ada konflik of interest di sana. Oke. Ada kepentingan pribadi yang terganggu, ada politisasi. Anda naik juga kalau bilang kasus ini nggak ada politisasinya. Ada, pasti ada. Karena kalau kita bicara data, itu di KPK banyak data. Ada 8.000 surat setahun. Oke. Lu cari-cari aja di situ. Kayak nembak di kebun binatang. Gampang gitu ya, Pak. Gampang nembak dor gitu, masih Iya, ada yang pasti kena kena. gitu. Jadi persoalannya kembali lagi, cuman persoalannya di kebun binatang itu, lu mau menembak gajahnya atau rusanya gitu kan. Iya. Padahal filosofinya kita nembak binatang, mau nembak binatangnya kan Iya. gitu. Tapi ini kok kelihatannya nembak gajah doang nih kan gitu ya kan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan kan gitu ya. Jadi sekali lagi, mungkin nembak gajah itu karena pelurunya banyak gitu kan. Oke. Jadi maksud saya gini, kalau kembali kepada case ini, sangat buat kita itu menjadi, saya katakan di depan tidak lazim, baik itu dari sisi, kalau kita menahan itu kan ada yang disebutnya subjektif, objektif Ya. dari si penyidik ya kan. Iya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita gitu. Kenapa kemudian dilakukan sebuah upaya hukum yang katakanlah upaya tegas atau keras, yang menurut saya sebenarnya nggak dibegituin juga kasus ini selesai. Ya kan? Kasusnya pasal 12E kecil dan pasal 12B besar ini udah jelas kok buat TCL itu. Ya. Jadi kalau Anda firm bahwa ada peristiwa pidananya, memang ada kejadian, udah full toit itu bahasa anak-anak hukum ya gitu kan. Ngapain mesti ragu? Iya, iya. Loh, katanya lari kemana? Kan udah dicekal. Oh nanti dia terbang Pak pakai pesawat pribadi, lu jaga aja Halim ikutin. Begitu Iya, iya. Anda bikin tersangka seseorang, itu penyidik wajib nempel, penyadapan juga jalan kan. Iya. Jadi nggak ada keraguan bahwa dia mau kemana lari gitu. Jadi ini persoalan nggak confident saja mereka bahwa kemudian dicari-cari sehingga kemudian muncul sesuatu yang sangat noisy, dan which is itu pemberantasan korupsi nggak boleh begitu. Oh, iya, Ya. iya. Pak, ini ada yang menarik, noisy itu artinya apakah Pak Sot melihat bahwa akhirnya SCL ini buru-buru ditangkap karena ada isu lain yang mencuat, yaitu kasusnya dugaan pemerasan di KPK itu? Ya kalau kamu nggak mikirnya ke sana berarti jangan linear banget juga kita mikir ya nggak. Iya. Kompleks dikit dong mikirnya. Itu benar yang diduga itu bahwa kemudian ini adalah proses aksi reaksi itu pasti. Ini nggak sesuatu yang sangat linear nih. Ini jelas ada proses aksi reaksi. Dan itu semuanya kalau kita lihat aksi reaksinya menit per menit, hari per hari, jam ke jam itu kalau kita detail, mungkin hari ini kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan tahu di belakang sebenarnya apa sih di balik ini semua. Nah itu kita tinggal nunggu waktu aja. Sama dengan waktu foto. Foto sehari sebelumnya kan dibantah. Begitu dilimpahin foto, oh gua kepentingannya lain. Kan gitu. Itu sudah biasa. Nah, oleh sebab itu kalau penyidiknya confidence, baik itu di Polda confidence maupun di KPK confidence, Anda nggak perlu ragu. Iya kan? Iya dong. Berarti Anda cari-cari kesalahan dong kalau ragu. Kan Anda harus sudah 2 bukti yang cukup. Baik di Polda, baik di KPK, kalau 2 buktinya cukup, Anda nggak boleh kelihatan seperti menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu, kembali lagi, aksi reaksi ini akan muncul bisa jadi karena memang ada trigger dari di Polda Metro Jaya. Ya kan? Kemudian mereka melakukan upaya lain lagi gitu. Nggak ada hubungan dengan Bergen. Nothing to do with Bergen. Ini nggak untuk dirunding-rundingkan ini kasusnya. Ini kasusnya terpisah. Yang satu pimpinan KPK, which is itu abuse of power, iya dong. Pasal 36 dan 65 itu abuse of power. Kemudian bagian lain juga ada pasal pemerasannya. Pada bagian lain juga ada menteri yang kemudian diperdebatkan orang soal beras, ya soal jagung, soal daging sapi. Itu semua kita paham di situ gitu. Jadi artinya upaya penegakan di 2 tempat ini kita harus dorong. Tapi harus equal. Iya dong, harus sama, jangan dan ini untuk tidak diberundingkan karena neken di sini lemah, ini ditekan enggak begitu. Akan amburadul kalau itu. Jadi artinya KPK lu please jalan, pakai aturan-aturan, Polda jalan, pakai aturan-aturan. Yupum dulu jalan. Oke. Pasti masyarakat akan dukung, kayak gitu. Tapi masalah Pak Saud, ini kan ada informasi bahwa sebetulnya Pak SCL ini sudah dikabarkan sudah expose TSK-nya sudah sejak bulan Juni kalau nggak salah. Tapi ini kan berarti ada jeda waktu sekitar 3-4 bulan yang entah kemana gitu baru akhirnya sekarang tetapin tersangka. Ini keren nih. Ini pengamat keren nih. Oh iya, emang mantap Pak. Nyontek. Ini masuk ke detail-detail ini. Itu yang gue bilang di Itu dia. sequence itu. Ada apa artinya Pak? Iya. Apa yang bisa Di kita jeda baca di itu, rentang 3-4 bulan itu? Itu ada satu alat namanya I2.
Orang-orang ada software itu ya, IBM tuh. Kalau gambar itu bisa sampai jam per jam. Kalau lu punya data, mau jam berapa dia maintenance, kalau tahu jamnya lu keren. Iya. Tapi kalau nggak tahu jamnya kan, kita hanya duga tanggalnya kan. Iya. Nah, main tanggal itu pun kalau kamu urut-urut mulai dari penyelidikan Januari katakan 2021 kasusnya SCL ini, Januari, kemudian di tengah-tengah ini ada ketemu, di tengah-tengah ini ada penyelidikan, di tengah-tengah ada penyelidikan, kemudian di-delay sampai hampir dari Juni ke September, itu kan jauh tuh. Nah, kan penyelidikannya kan disebutnya itu Januari. Januari, anggaplah aja 2021 Januari. Terus kemudian katakan ketemunya itu diakui oleh dia katanya 2023 atau 2022 April gitu ya. Terus kemudian pemanggilan terhadap 2 orang saksi ajudan dan supir dari SCL itu kan itu disebutnya itu sekitar kemarin itu Agustus 2023 dipanggil di sini 2 Agustus. Kasusnya Januari, maintenance-nya di sini, dipanggilnya di sini, penyelidikannya di sini, panggilnya terus kemudian udah penyelidikan tapi nggak ditersangkakannya di sini. Nah, uang itu transaksinya di sini kan. Nah, jadi dari situ aja dari urutan itu sudah terlihat, dari sequence itu sudah terlihat ada sesuatu yang memang wajar untuk kita kemudian curiga bahwa ada konflik of interest, ada transaksional dalam kaitan baik pasal 36-nya itu dan 65-nya maupun pemerasannya sendiri. Dari urutan itu ada nggak konsisten. Pertama, di sini dia sangat konsisten lakukan penyelidikan, masuk dapat ketiga nama. Itu bulan Juni 2023 itu 3 nama itu udah muncul, sang menteri dan 2 orangnya. Tapi ini dibiarin sampai September. Ya, itu kan menarik. Ada apa? Ya kan? Padahal penyidiknya udah bilang, nah ketika ini diputuskan 3 nama ini, itu kan pimpinan KPK ada 5 orang. Kenapa harus menunggu pimpinannya? Dalam prinsip kolektif kolegial waktu IKTP, kami 3 orang menentukan masuk. Yang mau tangan siapa silakan. Kenapa mesti akhirnya meminta ke pimpinan? Walaupun pada akhirnya yang tanda tangan bukan pimpinan kan? Ini kan menjadi menarik gitu. Potongan-potongan itu menjadi lebih menarik. Kan kalau nggak salah Pak SCL juga, kalau misalnya menurut informasi tersebut benar, Juni sudah tersangka, bulan Agustus pun kalau nggak salah masih sempat diperiksa lagi, dipanggil lagi kan KPK. Udah bisa kerja di KPK dia. Bisa, Pak. Udah bisa. Jago dia, Pak. Takut hilang Udah detail juga, masuk ke detail-detail. Takut hilang saya. Berarti memang kita bisa banyak ada pertanyaan di situ. Yes. Dan itu juga kalau kita memang sedikit mau tekun menggambar itu yang saya bilang itu tadi, urutan-urutan tidak bisa kita gambar, kita akan yakin bahwa ada niat jahat sebenarnya di balik ini. Siapa yang punya niat jahat kita udah tahu semua. Sebenarnya. Oleh sebab itu, iya kan? Kalau belum nggak tahu, naik juga kan, gitu kan? Berarti asas praduga bersalah ini apa? Ya tetap dong, harus tetap. Tapi kita udah punya pikiran masing-masing. Sebenarnya di case ini, siapa yang lebih memungkinkan memiliki kepentingan yang secara pribadinya atau kelompoknya gitu. Artinya memang ada semacam upaya untuk mungkin mengulur waktu, melakukan negosiasi dan sebagainya kah dengan rentang waktu 3 bulan dari Juni sampai September itu, Pak? Ya, yang pertanyaannya adalah menarik ya. Ketika kemudian itu expose penyelidikan dan ketemu 3 nama, itu sangat lama itu. Itu biasanya nggak lama penyidik memang minta karena mereka di sana punya KPI. Mereka punya KPI, bro. Kalau nggak dapat bonus lah. Ya kan, ini kasus gua ditahan-tahan nih kan gitu. Udah, padahal udah mateng. Dalamin kasus nggak gampang juga dong. Lu pergi ke sono, dengerin penyadapan juga kan gitu kan. Kalau ini ditahan-tahan kan dia tanya. Tapi di-delay sampai September, jauh loh tuh. September. Which is kemudian itu kita nggak tahu ada sinyal nggak. Nanti kita quote kata yang sering dikeluarkan ketika delay ini apa alasannya. Ya nggak? Begitu penyelidikan Juni itu, kan di Juni itu udah ketentuan di situ, udah dari penyelidikan memutuskan masuk ke penyidikan, cuma tidak tanda tangan. Nah itu kan kata yang digunakan apa waktu itu sampai ke September? Dia bilang dalamin lagi? Itu bahasa normatif itu kan. Kurang buktinya. Loh, lihat lagi rekamannya tuh. Karena setiap expose itu direkam tuh semua. Siapa ngomong apa tuh ada di situ semua. Ya kan? Jangan-jangan yang bersangkutan, ayo lanjut kencengin. Kalau di sini jadi dilambetin gitu. Nah, kan itu. Pasal, tapi soal foto yang viral itu Pak SCL sama Pak Firly ketemu main badminton di suatu tempat itu, Pak Firly kan berulang kali ya membantah lah, walaupun kita juga nggak tahu bantahannya bisa diterima apa enggak ya? Atau enggak ya, itu urusan lain. Cuman bantahan-bantahan itu kalau menurut Pak Saud itu
gimana menanggapinya? Pak Firly bilang misalnya, oh itu Belum kepentingan berperkara, lain. Iya, macam-macam. oh itu belum berperkara. Ya sama, lo kalau ditangkap polisi di jalan kan, Pak, sorry Pak, saya mau ujian, segala macam. Ya kan? Iya nggak? Ngoles aja Pak ya. Itu biasa. Gua nggak perlu lo mau alasan-alasan, yang penting lampu merah lu langgar gitu loh. Ya soal les mengeles itu udah biasa bro. Kita nggak perlu pengakuan, nggak perlu membantah. Yang penting di kekuatan buktinya gitu. Bantah-membantah itu udah biasa. Apalagi kalau membantahnya makin nggak masuk di akal, ya kan? Pemain gue bilang, gue pengen badminton ini. Padahal gue di rumah gue punya badminton sendiri gitu kan. Oh, di KPK ini ada kan, lapangan ya Bang? Iya, ini kan gue home and away kan gitu kan. Bisa jadi kan? Iya. Home and away ini. Malah away goal ya? Bisa aja kan? Tapi kan itu dalam konteks apa? Tapi nggak apa-apa, itu boleh aja dia mengatakan begitu. Sehingga kemudian nanti kita lihat saja bagaimana sebuah penyidik, apakah itu di Polda atau di apa namanya di KPK, untuk kemudian kasus ini adalah saling check and balance satu sama lain. Kemudian kita harus mengamatinya gitu. Jadi soal bantah-membantah itu biasa kok. Oh, Pak Saud, tapi kalau melihat pengalaman Bapak mungkin selama 4 tahun di KPK, sebenarnya seberapa bahayanya kah seorang, jangankan pemimpin ya, mungkin Iya. penyidik atau penyelidik di tingkat bawahnya bertemu dengan pihak berperkara itu seperti apa berbahayanya gitu Pak? Itu makanya kalau lu tahu dulu pernah gue salah ngomong di TV kan, Ya. hampir dikeluarin gue di KPK kan, gara-gara salah ngomong di TV. Kemudian kita manggil konsultan. Bahwa kerja di KPK itu ada ribuan resiko setiap orang. Yap. Kita muda itu mencoba menjaga novel 24 jam. Tapi dia masuk serangan waktu habis sholat subuh kan. Ya. Nah, pulang dari rumah diikutin, terus dikawal gitu dengan surveillance dan segala macam. Jadi resiko-resiko itu baik itu resiko yang datang dari luar maupun resiko dari dalam dirinya sendiri. Itu sebenarnya sesuatu yang udah nempel di kepala lu gitu. Befoto aja lu di tempat umum jadi masalah. Lu tahu nggak? Gue foto sama adik gua megang ini gua. Itu viral di Facebook. Gue dia megang kayak gini nih. Padahal nggak ada intensi apa-apa ya Pak ya? Emang adik gua rada nggak kayak orang Batak gitu loh. Orang curiga gitu loh. Iya. Gue ketawa-ketawa aja. Gue bilang cakep ya gitu. Jadi maksud saya gini, itu resiko-resiko. Kalau orang sempat percaya, itu viral kemana-mana kan, merusak kan, membenarkannya itu cenderung lama gitu. Nah resiko-resiko itu sebenarnya sudah diingatkan. Makanya kalau kamu ke mana-mana, ada koordinatis sekretaris pimpinan di sana. Kalau mau ke sana, dianalisis dulu. Apa resikonya kalau berangkat ke sana? Ada nggak kasus yang sedang ditangani? Nah, kalau kemudian dia pergi bermain badminton sampai dia nggak paham kasus yang ada di kementerian itu sangat naif juga. Nggak mungkin dia nggak tahu. Kalaupun dia tidak tahu, itu kesalahan besar. kenapa tuh? Iya, karena itu tadi. Kita kan tahu, 8.000 surat yang masuk per tahun di KPK itu hampir semua kementerian ada kan? Iya. Iya dong, semua kementerian tuh, semua pemerintah daerah ada kan? Karena masuknya selalu korupsi itu kan dari pengadaan barang, APBD, APBN, yang disedot-sedot kan APBN ini oleh mereka. Oleh sebab itu, makin besar dana pemerintah itu, bergerak dari 2 triliun ke sekian triliun itu akan makin banyak risikonya. Anda harus lebih hati-hati. Jadi kalau dikatakan kembali lagi tadi pertanyaan adalah, bagaimana sebenarnya resiko-resiko di pimpinan itu yang sebenarnya yang saya pikir ini menjadi longgar ketika undang-undang KPK itu datang, karena mereka sekarang bukan lagi yang organisasi yang independen. Dia jadi kayak pegawai negeri biasa. Ya udah nanti resiko sama-sama gitu. Kesannya begitu. Beda dengan dulu. Nggak ada yang nolongin loh. Sekarang kan nggak. Lu bagian dari presiden ini sekarang KPK ini. Ya walaupun presiden nggak bikin apa-apa kelihatannya kan. Ya dong, kalau apa yang kamu berhenti dulu. Kau pinggir dulu nih, noisy, berisik, kamu pinggir dulu. Tapi kan nggak ada kita dengar perintah itu, padahal dia udah bagian dari pemerintah. Jadi kira-kira gitu, Pak. Seharusnya tuh seperti apa, Pak? Maksudnya, mungkin dari internal KPK sendiri, ketika ada seseorang yang berperkara, yang bertemu dengan pihak yang berperkara tuh, semestinya ada semacam sanksi kah atau apakah yang seharusnya diberikan di internal KPK sendiri gitu? Ntar kalau ada waktu ya, kalau lu ada waktu lihat naskah akademik atau daftar isian masalah undang-undang KPK dibuat. Itu menarik, kamu lihat tuh. Jadi daftar isian masalah itu waktu itu masih ada fraksi TNI Polri. Lu belum lahir kali ya? Udah lahir cuma masih segini. Sepantaran sama bangku. Waktu undang-undang itu dibuat, itu masih ada fraksi TNI Polri, itu mereka masuk ke detail-detail. Salah satunya detail-detail itu mereka pengalaman. Bahwa keluarlah pasal 35, 36 dan 65 ini. Bahwa dengan alasan apapun, sekali lagi saya ulangi, dengan alasan apapun kamu tidak boleh ketemu dengan orang yang ada perkara yang sedang ditangani. Lu bisa bilang, gua nggak tahu Pak, perkara gua lagi ditangani. Nggak ada alasan loh. Itu alasan ngeles lo tadi itu, ya kan?
Pokoknya dengan alasan apapun kamu nggak boleh. Berarti kamu harus tahu dong bahwa ini perkara lagi ditangani. Kan katanya 2021 tangan yang ditangani. Main badmintonnya kapan? Nggak ada alasan kamu nggak tahu. Itulah makanya di pasal 336 dan 65 ini dijelaskan di situ dengan alasan apapun kamu boleh bertemu dan itu pidananya 5 tahun. 5 tahun kamu dihukum karena itu beresiko bertemu itu. Iya. Itu pernah suatu kejadian saya di gedung KPK lama di lantai 5 itu kan itu tahanan di atas. Sedangkan kita pimpinan di lantai 4. Di gedung KPK lama loh ya. Suatu saat saya turun mau kemana gitu. Bos gua turun, tahanan masuk. Gua hampir gampar itu ajudan tuh. Kenapa? Kok dia nggak bisa ngatur? Nggak bisa ngatur, jadi ketemu papasan. Iya. Itu kan simpel kan? Maka saya bilang artinya gini. Koinsiden aja lu bahaya gitu. Kalau dilihat orang gimana? Lu lagi tugas lagi di sana. Ih, Pak Saud di lift. Nggak ada apa-apa. Iya nggak, dia ke main mata tuh, main mata artinya yes, besok dibayar gitu. Bisa aja kan? Bisa jadi itu kan kalau dalam framing sedemikian rupa juga bisa ya Pak ya? Dalam intelijen itu kan dead drop namanya, tinggal gini aja dua bisa segala macam gitu kan. Berarti Pak Saud dulu kalau mau main badminton mesti ngecek dulu nih lawan gue ada kasusnya gitu. Iya dong. Iya. Jadi itu yang disebutnya resiko itu supaya kita memperkecil resiko. Jadi pertanyaannya itu ada di dalam kode etik. Makanya dulu Dewan Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat itu sangat ketat. Lu lagi pergi nih ke Bali nih. Nginep di hotel nih. Di sebelah hotel itu ada padi lagi menguning. Lu foto-foto di situ. Itu bisa ditegur loh. Karena kamu ke sana waktu itu lagi tugas. Ngapain lu foto-foto di samping hotel? Jadi kalau tugas ya tugas aja. Tugas aja. Itu sampai sedetail itu, Bro. Iya. Gitu loh. Jadi tapi Pak Firly kan juga udah pernah, bukan baru sekali nih ketemu pihak berperkara, tapi ya agak sulit lah kalau yang bersangkutan kan udah ada lebih paling nggak 6 poin kan. Lebih lah 6 kejadian yang membuat kita kemudian tingkat kepercayaan kita wajar kalau masyarakat juga kan itu semua juga nggak diselesaikan dengan baik oleh Dewan Pengawasnya. Dewan Pengawas itu mengawasin KPK itu dengan apa yang disebutnya sebagai nilai IS KPK. I-nya itu integrity, S-nya itu sinergi, P-nya itu profesionalisme, K-nya itu kepemimpinan, berikutnya P-nya keadilan, IS KPK. Itu nilai. Gua tanya sama lo, lu gusur-gusurin si Kapolda DKI siapa tuh? Karyoto. Itu sinergi nggak tuh lama Polri lo? Tidak dong. Udah bisa jawab, udah bisa pulang gua. Iya kan? Itu baru satu kata. Kita belum bicara integritinya. Lain-lain ya. Itu profesional kayak gitu. Lu jawab dong. Jangan saya jawab, pergi lagi Pak Saud. Lucu juga nih. Pas baru kita nih. Pokoknya nggak profesional. Ya, itu makanya sekarang gua tanya. Dewasnya kan tadi ya Dewas kan. Dewasnya kan mereka nggak paham bahwa itu mereka yang buat sendiri. Dalam peraturan Dewas 01, 02, 03 itu mereka yang buat tuh nilainya itu. Pokoknya kalau orang nggak cocok dengan ini gua tegur gitu. Udah kejadian berulang-ulang, ada yang dapat tiket Mandalika. Ya kan? Pas begitu aja ya. Lewat begitu aja. Jadi makanya sekarang kita agak sulit mengharap mereka karena memang mereka yang ngusung sendiri, mereka yang buat itu, mereka yang menjabarkan itu, bahkan mereka nggak paham. Terus apa yang mau kita harap dari situ? Kenapa tuh Pak kalau Bapak melihatnya Dewas kok sangat melempem lah terhadap Pak Firly? Sebenarnya pada dulu saat kita kembali ke 2019 kan dilihat Dewas ini adalah menjadi lembaga yang diharapkan bisa mengawasi KPK dengan benar-benar mengawasi ya, karena dianggap terlalu super body dan sebagainya. Tokoh-tokohnya pun yang masuk ya mentereng lah bisa dikatakan lah. Dengan Pak Saud tadi katakan ada 6 kasus dan tidak ada apa-apanya tuh, menurut Pak Saud apa yang menyebabkan seperti Kalau saya bilang sih bahasa yang sederhananya emang nilai di kepalanya udah berbeda. Value. Ini ada yang Gen Z ini kalau bicara value ngeri gua, ya kan? Value itu kalau nilai itu udah nggak ada gitu. Nilai itu pasti kamu tahu lah. Berarti sesuatu yang datang dari Allah dong, ya dong. Sesuatu yang diajari oleh supaya gampang kita nganalisisnya. Bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang berintegritas itu kan gitu. Makanya saya selalu bilang integritas itu adalah kata yang sangat penting harus dimiliki orang semua karena di dalam integritas itu ada Tuhan di dalamnya. Aku selalu bilang kayak gitu. Nah, kemudian ketika Anda value-nya nggak cocok, kamu mau dikasih uang berapapun, dikasih teknologi apapun, dikasih sistem apapun, mau dikasih orang pintar segala pun, kamu nggak akan ngefek sama sekali. Jadi value itu yang berbeda dan itulah yang membedakan undang-undang KPK yang lama dengan undang-undang KPK yang sekarang ini. Jadi undang-undang jelek kalau dijalankan dengan bagus pun dia menjadi bagus, iya kan? Mana ada undang-undang yang sempurna, undang-undang 45 kita aja diganti-ganti, gitu kan? Supaya perubahan-perubahan. Jadi undang-undang itu kalau baik
juga kalau dijalankan dengan orang jelek. Begitu juga sebaliknya. Persoalannya kembali lagi, kenapa Dewas itu menjadi seperti yang sekarang? Selain memang nilai yang mereka usung itu sangat berbeda, yang membuat loose sebenarnya pertama ketika mereka mentalitinya berubah dari seorang yang survivor menjadi seorang yang jadi ASN biasa. Itu praktis di kepalanya itu berubah di kepala. Kalau dulu kita ini kayaknya berdiri sendiri, Pak. Tiap hari rakyat memperhatikan, tiap hari kita ditunjuk rasa. Makanya di rumput di depan KPK itu nggak pernah hijau tuh, diinjekin orang terus gitu. Tiap hari ada yang demo pasti. Iya, ada yang demo. Pak. Agak berbeda mas sekarang tuh. Lu pergi sana rumputnya rada hijau tuh. Nah, jadi maksud saya check and balance seperti itu yang kemudian mereka mengatakan, udahlah kita ini bukan berdiri sendiri kok. Kalau kita ini bagian dari pemerintah, biarin aja. Itu ada di kepala mereka gitu. Kalau enggak, ya itu saya berani ngomong begitu, saya merasakan 4 tahun di sana. Ya kan, bahwa kita disorot betul setiap hari oleh orang gitu ya. Bahwa saya itu memang berdiri sendiri untuk membenarkan membersihkan negeri ini gitu. Jadi kalau kembali ke Dewasnya, mereka nggak memiliki nilai itu. Jadi mereka nggak merasa innocent. Makanya waktu saya bilang begini, Pak, untuk kasus yang kali ini waktu yang SDM yang dituduh membocorkan, saya kan termasuk pengadu kan, saya dipanggil oleh Dewas. Pak, kali ini tolonglah Bapak adil lah, saya bilang. Selama ini kita juga adil Pak Saud. Ya ilah gimana sih? Ya kan? Jadi sekali lagi mereka nggak paham dengan nilai yang bahkan mereka bikin sendiri. Kalau Pak Saud melihat itu karena internal Dewas yang tidak punya nilai tersebut atau jangan-jangan emang seorang sosok Firly Bahuri ini sakti banget ya, Pak. Ini keren nih. Dalam manajemen itu kan pasti ada yang namanya inspiring ya. Yang tertinggi dalam sebuah manajemen itu kan inspiring the people. Ketika kamu nggak menginspirasi, ya pastinya you part of the problem, man. Yes. How can you inspiring the people gitu? Benar nggak? Benar, you part of the problem. No, that's only example. Jangan dipaksain. Only example. That only example. Jadi, benar. Iya. Jadi kalau kamu nggak menginspirasi, ya udah kayak begitu. Oleh sebab itu dari awal ada banyak detail-detail ya. Dalam detail-detail itu diantaranya bagaimana ya supaya orang selalu ingat bahwa yang namanya integritas itu apa gitu. Makanya di KPK tuh muncul dulu tuh ada yang namanya 9 nilai itu. Ya kan? Yang disebutnya 9 nilai itu ada di kepala kita, Bro. Kita nyanyi itu. Apa itu? Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana. Nah, helikopter sederhana nggak tuh? Wah. Saya nggak mau jawab, Bapak kabur lagi. Udah 2 kali callback. Jadi nilai itu ada, Bro. Nilai itu ada di kepala kita gitu. Ya kan? Jadi dan seterusnya. Jadi sekali lagi nilai itu jangan dianggap ini yang sekarang di negeri ini sedang rusak gitu. Bahkan kamu bisa jadi nilai baik karena kamu masuk gorong-gorong. Itu nilai nggak? Udah mulai pinggir jurang ini. Pinggir jurang, aduh. Udah mulai masuk ke substansi. Udah mulai masuk ke substansi. Gawat ya. Pak Saud, tapi kalau kita bicara soal kembali lagi ke soal SYL, ini kan juga dari pihak Nasdem, pokoknya dari pihak SYL lah itu juga kan mempersoalkan prosedur penangkapan, prosedur formil di balik penetapan yang disebut tidak lazim tadi ya di awal ya. Sebetulnya apakah ini akan bisa menjadi celah gitu untuk SYL ini kemudian mengajukan gugatan pra peradilan dan jadi lolos gitu? Ya, kalau pra peradilan itu sebenarnya kan proses. Ya, proses. Kalau pasal yang tadi disebut pasal 12E kecil, 12B besar itu kan itu nanti kekuatan buktinya oleh penyidik. Which is itu udah masuk di penyidikan. Dan pengalaman menunjukkan bahwa conviction rate kita kan tinggi di KPK itu ya. Conviction rate-nya. Jadi pokoknya kalau gue bawa ini pasti gue menang kan. Jadi maksudnya gini, kalau memang nanti itu ada prosesnya, ya paling di tata caranya yang berubah. Jadi mungkin prosesnya dari awal, kemudian dari keluar dulu. Tetapi kekuatan bukti bahwa terjadi peristiwa pidana yang disebutnya pultoid itu oleh anak-anak hukum itu yang sudah terbukti dan itu artinya dalam bahasa hukumnya beyond reasonable doubt-nya gitu ya kan. Udah melewati batas-batas keyakinan gue, pokoknya dia udah bener gitu. Sesama dengan Polda sekarang itu udah yakin bener dia bahwa hakul yakin. Yes, that's it. Ya, itu 100%. Selanjutnya hanya bicara ininya aja, formilnya yang bilang tadi. Tapi sebenarnya materialnya udah di situ, Bro. Ya, itu kira-kira. Tapi masalah kalau materialnya... Dia ngerti formil material nggak? Saya ngerti formil, prosedur, material tuh fakta yang terjadinya kan. Hukum juga bukan? Ya, hukum dia. Kan pernah ngepost di KPK. Oh iya. Iya, tahu lah. Sering
hukum juga. Tapi kan kalau material memenuhi formilnya ini nanti bisa jadi Laparnya nggak masuk juga. Iya. Iya. Jadi saya pikir ini hanya itu yang saya bilang tadi. Ketika Anda memberantas korupsi itu, Anda nggak boleh dendam dan merasa sok jadi pahlawan, nggak boleh. Karena hukum itu memang dia harus di apa namanya? Hukum itu harus memang di apa? Makanya ada kenapa disebutnya advokat itu bagian dari penegak hukum. Iya. Karena sama-sama untuk menegakkan hukum. Ya, advokat itu, lawyer itu kan penegak hukum. Ya, itu maksudnya karena bahwa supaya tidak ada abuse of power. Yep. Nah, oleh sebab itu kalau ada prosesnya di formilnya, ya itu silakan. Ya. Tapi materialnya sudah nggak ada keraguan. Jadi yang paling penting kita nggak mau kasus ini jadi tawar-menawar. Kayak kita nggak mau, ya kan? Jadi bergen ini gini. Nggak dong, malu dong. Itu udah sekian tahun, masa peradaban hukum kita masih gini aja. Kira-kira gitu. Pak, soal prosedur tadi ini kan kalau semalam tuh banyak beredar juga terkait surat penangkapannya, Pak. Jadi ini kan penangkapan dilakukan sebelum pemanggilan. Dalam pemanggilan itu yang menandatangannya adalah dirdik penyidik lah intinya lah, direktur penyidikan. Sedangkan surat penangkapan ditandatangani oleh ketua KPK sendiri, yang mana aku nggak lihat suratnya. Ya, ada. Tapi ada beredar gitu ya, bahwa yang memberikan penangkapan adalah ketua KPK. Secara aturan nih Pak mungkin bisa dikonfirmasi atau dijelaskan. Sebenarnya apakah boleh seorang ketua KPK yang menandatangani surat penangkapan? Karena kan kalau di undang-undang KPK kalau tidak salah pimpinan bukan lagi seorang penyidik gitu. Dia detail juga nih. Detail dong. Nggak usah nanya kalau udah tahu. Ini ada arahan. Ada arahan. Iya. Kalau di depan ada kalau nggak sesuai arahan nggak dibayar. Jadi itu udah benar. Jadi memang pimpinan KPK sekarang itu dia bukan penyidik, bukan penuntut. Makanya waktu kasus apa ya, waktu itu kasusnya keren lah, aku nggak usah nyebutin. Saya mau Pak Agus bilang, Pak kita sekali-sekali muncul dong sebagai penuntut. Oh bisa Pak Saud? Tidak, Bapak pilih kasus yang menurut Bapak jadi penuntut, pakai pakaian gitu. Di sidang berat. Iya, benar-benar. Karena kita itu penyidik dan penuntut di undang-undang KPK lama. Yang sekarang itu dia bukan gitu. Jadi menjadi menarik pertanyaan tadi, gimana dia bisa menandatangan. Secara keseluruhan juga kita bertanya, semua kasus-kasus itu kan ditandatangani oleh pimpinan. Pada bagiannya dia bukan penyidik, bukan penuntut, dia sebagai apa dong gitu. Kalau Kapolri itu penyidik penuntut bro, karena memang dia disumpah, dilantik juga gitu. Nah ini saya pikir ini jadi problematik, ya. Bisa jadi problem. Jadi artinya itu juga menjadi suatu di luar batas kelaziman yang tadi yang bisa diperdebatkan. Nah inilah akhirnya menimbulkan tanda tanya. Ada apa di balik ini? Tapi kita belum bisa membuktikan ini. Sampai nanti kita akan lihat proses-proses berikutnya sebenarnya ada konflik kepentingan kah gitu di kasus ini kira-kira gitu. Dan masalah surat penangkapan ditandatangani oleh ketua KPK ini bisa menjadi sebagai apa ya, modal pihak SCL untuk menang pra-per juga. Oh iya, saya kemarin istilahnya menyebutnya ini akan menjadi sebuah peluru besar lagi untuk nembakin mereka. Peluru besar. Iya. Ya bisa digunakan. Gitu. Ya, peluru yang dia buat sendiri untuk nembak dia gitu. Oh iya. Itu sebabnya saya ulangi lagi, memberantas korupsi itu mesti Anda pelan-pelan gitu. Karena memang kita bicara ini kan orang-orang PPIP bro, ini orang-orangnya. Iya. Iya, dia soal dia kejebrur itu soal lain. Iya, tapi tetap orang lah ya. Yes. Ya, artinya dia punya power, dia punya network, dia punya jasa, dia punya dan seterusnya. Wah, kok dibeda-bedain Pak Saud? Enggak, kita kan tetap harus melihat juga ruang dan waktu. Iya, betul. Ruang dan waktunya dia memang ketika itu dia berada di situ. Ada protokol, ada konselor, ada aturan dan seterusnya. Jadi kalau Anda masuk di yang sifatnya hanya kelihatan seperti dendam atau apalagi membalas sesuatu yang sebenarnya bukan itu jalurnya, ini nggak akan selesai. Pembahasannya bisa ke sana, jadi ada dendam, ada baper tadi. Iya, betul. Makanya kan nggak mungkin juga seorang ketua KPK masa nggak tahu konten di UU KPK bahwa dia bukan penyidik gitu ya. Oh iya, betul. Mungkin dia bayanginnya masih undang-undang lama. Iya kali. Dia nggak siap juga nerima undang-undang yang diubah itu. Tapi jangan kan undang-undang, main badminton aja nggak ingat siapa lawannya kan? Oh iya. Pak ngomongin soal badminton Pak. Saya ngomongin soal badminton. Paling Makanya mesti diganti, jangan badminton katanya. Apa tuh? Goodminton. Badminton, iya. Tapi ini konotasinya positif ya Pak ya. Nah Pak, terkait badminton ini kan berkaitan dengan dugaan pemerasan yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya begitu ya. Tadi Pak Saud menyinggung bahwa Dewas KPK ini melempem dan sulit diharapkan lah istilahnya begitu untuk menegakkan etik. Tapi kan sekarang juga bergulir dari sisi pidananya, yang mana mungkin di kasus-kasus sebelumnya belum ada yang sampai pidana begitu. Bagaimana Pak Saud melihat Polda Metro Jaya dalam mengusut
dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK ini, Pak? Ya, sekarang ini kan sangat ini ya, saya di beberapa aku punya podcast itu, teman-teman kalau saya bisa pernah lihat beberapa. jangan lupa subscribe sama tanda Iya. lonceng ya. Iya. Main saksofon dan lagi, Pak. Saya pernah lihat videonya. Jadi aku nyebutkan di situ, aku pakai kata timely. timely. Jadi ini perlu dipercepat nih 2 kasus ini supaya cepat selesainya gitu, supaya nggak berlarut-larut. Karena kita mau masuk kepada proses memilih pemimpin yang akan menentukan negeri ini. Jadi dipercepat. Jadi aksinya kan udah cepat nih di Kuningannya cepat ya kan. Ya kita harap di Polri juga mereka mempercepat proses itu. Dan saya pikir kalau keterangan sementara ini di media, lagi-lagi ini C3 ya sumber gue ya, bukan A1 karena di media kan. Iya. Segini berarti nih Pak lumayan, Pak. A3 dia, Iya. C1. Lebih gede frame-nya. Iya. Jadi maksud saya ya mereka harus ngimbangin itu supaya kemudian kita bisa menciptakan kepastian ini lebih pendek waktunya gitu. Jangan panjang ini ketidakpastian. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian dalam hal ini, ya kalau kita berharap itu bisa lebih cepat. Ini bukan dalam kaitan Bergen ya. Cepat kalau akhirnya Bergen ya percuma juga. Ini enggak. Ini nothing to do with Bergen. Artinya silakan itu kalau memang benar yang menyangkutkan menteri ada pasal 12E kecil atau B besarnya, silakan jalan aja. Yang ini juga dipercepat. Sehingga kemudian ada kesan bahwa memang sama-sama prudent, sama-sama itu pada apa namanya melewati batas keyakinan kita bahwa memang ada terjadi peristiwa pemerasan dan pasal 36 dan 65 itu gitu. Ya. Pasal tapi melihatnya ini apa emang ya kita bisa berharap bahwa ini murni tanpa ada politisasi hukum dan segala macam, tapi kan melihat rekam jejak Pak Firly dan Pak Karyoto Kapolda ini gimana melihatnya Pak? Jadi ini jadi ada netizen juga bilang ya ini cicak buaya jilid keberapa lagi nih jadinya. Iya, memang ada yang bilang begitu. Artinya kalau kemarin di ILC itu disebutnya buaya lawan buaya, ya kan? Kalau ini nggak benar ya jadi cicak lawan cicak, gitu. Ya kan? Jadi maksud saya gini, bahwa kita betul memahami bahwa di masa lalu ada beberapa nilai-nilai yang dilanggar di KPK, sehingga kemudian meluas kemana-mana. Kan gini bro, kamu untuk bisa jadi sesuatu itu kan kalau teorinya itu kan teori complexity teori kan. Oh teori apa tuh Pak? Complexity teori itu tornado di California itu bisa terjadi hanya ada kupu-kupu mengempak di Meksiko. Oh. Jadi kejadian besar malapetaka besar itu hanya bisa terjadi gara-gara kecil-kecil. Begitu juga kamu bisa sukses gede karena lu sering senyum sama tukang parkir. Ya sering senyum sama tukang parkir. Senyum doang nggak bayar. Bisa karena sering senyum. Oh iya. Ya kan? Terus kemudian dia bisa berisi es krim gitu. Jadi maksud saya gini loh. Ketika kemudian terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai di KPK itu, ini kan efeknya di kemana-mana. Padahal yang dilanggar itu adalah nilai-nilai profesionalisme. Bayangin ya, gue mimpin sidang nih, mimpin expose nih, 14 kali expose, gue expose nih, bahwa Anies lu nggak kebukti gitu. 14 kasih expose, gue nyebut nih, lu nggak boleh marah dong. Ya, nothing to do with capres-capres ya kan, karena ini fakta kan. Ya, nggak ada urusan kan. Jadi itu 14 kali expose, nggak ketemu. Kemudian terjadi bantahan-bantahan, kemudian Karyoto disuruh keluar. Kemudian Kapolri suruh balik lagi kan gitu ya. Ya kan, siapa tuh yang Endar kan. Itu profesional. Itu sinergi enggak kan. Jadi maksud saya gini loh. Nilai yang kecil itu Anda langgar, itu akan menimbulkan kapitalisasi yang besar seperti tornado itu gitu. Jadi hati-hati dengan nilai yang kecil pun ketika Anda langgar itu jadi kemana-mana. Jadi kembali lagi pertanyaannya kalau ditanyakan tadi ya bahwa bagaimana sebenarnya ini bisa dijalankan dengan baik dan benar proses ini sehingga kemudian kita bisa yakin bahwa di sana nggak ada konflik kepentingan. Ya makanya saya bilang tadi jalan satu-satunya adalah mempercepat proses ini karena sepanjang proses 4 tahun ini, kan dia udah 4 tahun nih, perpanjang 5 tahun. Itu sebenarnya udah kita tebak. Bisa dicek di media, saya katakan kalau orang tidak berintegritas, sebenarnya umurnya di KPK itu nggak panjang. Aku statement aku, kalau dewasnya kerja. Ya kan? Kerja nggak Pak? Ya panjang berarti nggak kerja kan. Ya itu kira-kira. Pak, tapi kan sudah ada diperiksa juga ada Kapolres Tabes Semarang kalau tidak salah ya. Juga IA. Ajudannya Pak Firly juga mau diperiksa katanya hari ini. Kalau Bapak melihat nantinya gimana relasi di dalam dunia kepolisian itu kan top down banget gitu ya. Kira-kira bakal lancar nggak ya dengan proses penyidikan lalu juga pemeriksaan di Dewas? Karena kan ya ajudan mungkin bisa
dipengaruhi oleh seorang bosnya gitu. Oh, jadi maksudnya ini di luar dari formil materialnya Iya, gitu lah. heeh. Oh, enggak, saya pikir gini, karena sekarang makanya kan publik sudah ngelihat. Publik juga udah menyadari betul bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu nggak lebih dari sebuah memang apa adanya seperti itu dan kemudian harus dilakukan penindakan dengan cepat. Oke. Jadi kalau ada top down itu nanti kan kan ini ada lawyer, Oke. ya kan? Si F ini juga punya lawyer kan, ya kan? Silakanlah tunjukkan lawyer Anda yang luar biasa. Kita juga nggak mau abuse di mana-mana kan? Tidak boleh abuse di KPK, tidak boleh abuse di Polri. Jadi lawyer dengan lawyer gitu. Tetapi Anda nggak akan bisa lari. Soal bantah-membantah itu biasa. Tapi nanti kan kekuatan buktinya, ya kan? Jadi yang disebutnya actus reus itu ya kan? Mens rea dan actus reus ya kan? Ya kan? Kalau itu udah kuat ya nggak bakal kemana. Jadi publik akan tercerahkan dengan kemudian kalau proses ini dilakukan kecepatannya sama gitu ritmenya, ya kan? Jangan di sini lambat, di sini cepat. Ya ritmenya sama gitu. Itu akan menjadi lebih cepat pulihnya kepercayaan masyarakat. Ini kan persoalan low trust society, bro. Benar nggak? Ya. Tapi Pak Sat melihatnya kalau yang progres di Polda sendiri itu emang secara sekuens itu lebih rapi dan lebih gimana melihatnya? Apakah dalam waktu dekat kita bisa mendengar ada kejutan mungkin dari hasil penyidikan ini gitu? Kalau saya pikir mereka akan firm di situ karena memang apa namanya message yang dikirim oleh Kapolri kelihatan bagi saya menilai ya, mungkin bisa jadi penilaian saya kayaknya message-nya tegas di situ ya, yang dia mengatakan bahwa itu firm saja, nggak ada kata-kata yang menimbulkan keraguan. Coba dilihat lagi statement terakhir dari Kapolri, itu ada kata-kata yang menurut saya pesannya jelas, selesaikan dengan baik, apa namanya yang memungkinkan kita yakin bahwa kemudian top down tadi tidak terjadi gitu. Dan saya pikir top down-nya kalau untuk cepat kenapa enggak? Ya kecuali kalau top down-nya slowing itu saya pikir sejauh ini top down-nya itu adalah speed up the process gitu. Ya. Pak, tadi sempat disinggung juga soal cicak versus buaya. Ini kan kalau menurut saya sih agak menarik ya. Ketika dulu kita melihat bahwa ketika ada pimpinan KPK bukan bermasalah apa bersinggungan dengan kasus hukum apa kita lihat masyarakat benar-benar support KPK, sedangkan situasi sekarang kan nampaknya tidak begitu ya Pak ya. Dulu zaman kasus Pak BW juga ramai KPK, kasus Pak Abraham Samad juga ramai di support lah. Pak Saud melihat apakah ini memang menjadi tanda bahwa ya KPK udah nggak jadi harapan masyarakat? Ini gue udah bisa pulang ini. Dia udah jawab. Jangan dong. Soal pertanyaan berarti gue Jangan lupa ini gue pulang beneran nih. Aduh, jangan Pak. Udah dijawab soalnya. Masih ada berapa pertanyaan nih? Soalnya udah dijawab sama dia gitu loh. Kan butuh quote dari yang Tapi sepi ya bener ya iya sekarang ya. benar. Dulu tuh zaman kita Save SMP, langsung SMA, save KPK, rame pray for apa. KPK, sampai ngumpul di gedung KPK Iya. gitu ya kan. Ya jadi memang itu tadi ya kembali lagi kepercayaan itu ada kan. Itu yang saya bilang low trust society-nya itu semakin tinggi terhadap institusi ini sehingga kalau kita katakan bahwa kemudian ada potensi cicak dan buaya dalam bentuk yang seperti dulu, saya pikir enggak. Ini kan agak berbeda, ingat waktu lu nyumbangin Rp1, Rp2 untuk bangun gedung KPK. Ingat kan waktu itu kita bikin donasi itu kan. Itu agak berbeda. Sekarang lu bikin yuk kita bikin donasi supaya nanti calon pimpinannya gimana gitu, ada nggak gitu? Nah ini yang mungkin agak berbeda situasinya dengan yang sekarang terjadi. Oleh sebab itu saya berpikiran mungkin akan terjadi ketegangan, tetapi value ketegangannya berbeda dengan yang dulu. Nilainya itu dulu pemberantasan korupsi, tapi sekarang itu kepada lebih karena ada satu kepemimpinan yang kemudian tidak fokus menjalankan nilai yang dianutnya, which is dewasnya tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian Polri melakukan tune up-nya, ya kan? Iya nggak? Iya, Polri yang tune up kan seharusnya dewas yang men-tune up. Benar. Kenapa sekarang Polri yang men-tune up? Yang tune up ya. Ya, itu yang saya bilang agak berbeda case-nya, bro. Di situ bedanya di situ. Bukan cicak lawan buaya. Ya. Apa jadinya? Ente kalau pikir nggak lucu nanti. Lebih bagus nggak ngomong gitu. Ketawa semua kita kan. Pak, ini juga ada satu yang menarik bahwa dengan keributan, nggak keributan, keriuhan yang ada di KPK, di Polri sekarang di Polda, ada ide dari pimpinan Komisi 3 kata ingin menghadirkan KPK dan Polri untuk duduk bersama di DPR gitu, entah RDP atau apa. Itu hal yang positif atau nggak sih Pak menurut Bapak? Nah,
since we are today talking about the values, Nah, of course, what is the value that they want to create? Oke. Ya nggak? Hmm. Nilai apa yang mau di-create dari pertemuan itu? Kalau kemudian nilai itu hanya di-create untuk kemudian kita excuse satu sama lain, akhirnya korupsi jalan terus, perilakunya masih seperti itu. Tetapi kalau kemudian mereka diundang untuk kemudian mereka melakukan upaya-upaya yang kemudian pemberantasan korupsi menjadi prudent, Ya. pemberantasan korupsi menjadi firm, pemberantasan korupsi menjadi lebih baik, karena memang dua-dua institusi di bawah Komisi 3, Anda masih percaya Komisi 3? Ntar Bapak keluar lagi nih. Ya, kita masih tetap percaya. Ya harapannya begitu. Percaya mah harus ya. Jadi lagi-lagi apa yang harus di-create oleh mereka kita lihat nanti. Tapi kalau hanya untuk mengorkestrasi, untuk kemudian udah jangan berisik, hanya untuk kemudian menyimpan sesuatu di bawah karpet, gua bantah sampai kapanpun. Ya dong, nggak bisa lo ngundang orang tuh lu simpan kotoran di bawah karpet, ya kan? Karena itu jadi debu. Iya. Bener nggak? Nggak boleh, ya jangan nyimpan sesuatu di bawah karpet. Tapi kalau lu panggil, bersihin karpet, gulung bersih semua, itu benar gitu loh. Jadi sekali lagi, janganlah membuat sesuatu, biarkan sementara ini mereka bekerja. Oke. Karena pertanyaannya, kamu mau bikin orkestrasi apa gitu? Supaya mereka sama-sama do, re, gitu atau gimana nih gitu? Iya, Karena yang satu itu masih mainnya di kunci C ini, yang satu masih di kunci D. Iya. Ya noisy kan, Iya, berisik. berisik. Kan gitu. Nah, ini kalau bisa mengorkestrasi itu, oke silakan, itu harapan kita Komisi 3 yang mulia mereka di sana bisa mengorkestrasi itu, jangan berisik, selesaikan. Nah, dengan kata itu aja sebenarnya udah bagus. Tapi kan hari ini kita belum dengar loh. Oke. Per hari ini loh ya. Per hari ini ada nggak? Kalau kalian lu nggak nanya kali. Belum ketemu kan lagi reses. Lagi reses. Lo kan bisa WA. Alhamdulillah bisa jawab. Asal tapi sejauh mana nih kan karena dari partainya Pak SEL juga jadi banyak komentar menanggapi gitu. Iya. Gimana kita bisa membuat tarikan kasus di Polda dan juga di KPK ini lebih jernih karena kan apalagi mau 2024 juga. Sejauh mana kasus ini tarikan politiknya gitu bisa kita jauhkan dari tarikan politik. 2024 itu ganti presiden, oke? Ya. 2024 itu presiden baru, oke? Oke. Cari dari 3 ini siapa yang paling paten. Udah selesai masyarakat. Ya. Jangan kepengaruh sama yang di sini. Oke. Yang ini jalan aja sendiri. Ya hanya itu aja. Jadi maksud saya jangan dibawa-bawa ini ke sana gitu. Oke, kalau memang terbukti ACL penegakan hukumnya jalan dan partainya sudah ngomong kayak gitu. Ya kan? Let Poland by Poland gitu. Yeah. Biarkanlah Polandia diurusin oleh Polandia kan gitu kan. Ya, jadi saya katakan kembali lagi kalau itu sudah terjadi kita tidak akan banyak noisy. Even buat partai yang bersangkutan juga tetap aja dipilih oleh masyarakat karena itu individu dong. Lo jadi ketua partai nih. Iya. Ada orang anak buah lu di lapangan. Emang lo bisa kontrol 24 jam? Iya sih. Nggak bisa kan? Iya. Juga. Iya kan? Jadi artinya gini, setiap orang itu kalau kita bicara crime itu dia pribadinya dia gitu. Dan kita nggak bisa jaga juga walaupun kita bicara ini misi kita, ini visi kita, tapi kemudian terjadi sesuatu. Jadi yang ditanyakan politik tadi sebenarnya nggak langsung bisa terpengaruh secara ini. Mungkin orang sementara terpengaruh, tapi sebenarnya nggak sampai membawa impact ya terhadap pertumbuhan demokrasi kita. Karena penegak hukumnya membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Tapi kalau ini lama, dibiarin, orang terus kemudian kalaupun selesai orang pasti curiga. Kok lama gitu loh. Nah itu mungkin. Oke. Pak, ini pertanyaan final nih Pak. Loh, udah selesai nih? Udah. Final and binding. Final and binding. Ini Bener. final nih Pak. Oh iya, final and binding apa ya? Anak kecil mau jadi presiden. Aduh, gawat. Wakil. Belum presiden. Pak, ini kita udah banyak bicara soal kasus lagi bergulir di KPK, lalu kasus juga lagi bergulir di Polda. Masa depannya nanti gimana sepertinya. Kalau dari Pak Saud sendiri sebagai seorang yang pernah memimpin KPK sama 4 tahun, lalu juga masih aktif bersuara terkait kinerja KPK sekarang ini, harapannya gimana sih Pak dengan 2 kasus yang berjalan ini ke depannya supaya yang namanya hukum tuh benar-benar ditegakkan tuh seperti apa? Kamu masih punya harapan? Harapan selalu ada. Harus selalu punya harapan, Pak. Oh gitu ya, Iya. selalu saja ada. Masalah harapannya terkabul apa enggak urusan belakangan ya kan? Iya. Oke, jadi maksud saya gini, of course kita punya harapan dan punya cita-cita, dan seterusnya. Saya pikir mungkin kayaknya kita harus menunggu pemerintahan baru ya. Oke. Sampai kita bisa menimbulkan harapan. Karena hari ini kan kelihatan. Bro, lu bayangin nggak? Indeks persepsi korupsi kita 34 itu. Hah? Dari 40.
ya kan? Makin nyungsep. Di bawah Timur Leste loh, Iya benar. ya kan? Ah. Oh bisa bayangkan dengan angka 34 itu anjlok dari 40-34 waktu saya keluar dari Kuningan tuh 40-34. Maksud saya bukan kita maksudnya skeptik gitu. Tapi kelihatannya kalau memberantas korupsi itu kan sebenarnya passion pemimpin nasional itu harus menonjol gitu. Iya di mana-mana kayak gitu. Lu cari deh negara-negara kalau Amerika mau membangun negaranya. Nggak banyak juga presiden Amerika yang anti korupsi. Dalam catatan gua ada 4 yang punya passion, termasuk Obama sebenarnya. Jadi tapi itu kan sustainable gitu. Dia terus itu yang terjadi di negara tetangga kita sampai 80 kan, ya Singapura gitu. Jadi maksud saya kita tetap punya harapan, tapi maksud saya ke depan itu yang menurut saya ada banyak yang instrumen harus diperbaiki kalau kita bicara juridisnya, memperbaikinya. Filosofinya udah jelas lah, kita punya pandangan semua. Sosiologinya juga kita pandang negaranya harus bersih, pemimpinnya harus seperti apa dan seterusnya. Tapi kemudian ketika juridisnya ini masih undang-undangnya masih bermasalah, undang-undang tipikor kita bermasalah. Makanya dulu kan kita bilang daripada nggak diganti undang-undang KPK, ganti-ganti tindak pidana korupsinya gitu. Undang-undang perampasan aset. Lu tahu lah undang-undang perampasan aset itu dimulainya tahun 2008 dan setiap tahun itu masuk di prolegnas, bro. Tapi nggak Udah gol 2008 lu belum lahir kali. Udah, tapi udah segini nih Pak. Kalau ini segini, udah ganti tinggi lah. Lama amat tuh segini. Sampai hari ini nggak jadi. Karena apa? Kan itu nanti kita akan berbahas banyak hal gitu. Jadi sekali lagi saya nggak skeptik, nggak putus harapan dan seterusnya. Tapi memang saya pikir national leadership-nya harus pilih yang benar-benar orang punya passion anti korupsi. Kemudian uang kita yang gede itu, lu pikir nggak pusing Pak Mahfud 349 triliun? 349 triliun itu sama dengan lu bangun MRT di bawah Jakarta 349 kilo. Karena 1 kilo itu 1 triliun. Lu bayangin tuh, MRT di bawah Jakarta lu kemana-mana nggak perlu pakai gojek-gojek lagi gitu. Nggak ada macet dah tuh ya. Ya, tukang gojek marah sama gue. Tolong disensor. Mau placement boleh. Ya, jadi maksud saya ada angka yang besar. Even kalau orang nganggur di negeri ini, kalau benar-benar pajaknya dibenarin, 349 triliun itu baru dari satu tempat, ya. Kita belum bicara mineral, kita belum bicara ikan, yang lari ikannya katanya kemana-mana itu, ya. Sehingga kemudian kalau lu masih nganggur, masih menganggur nggak sekarang? Anda ini lagi syuting. Ketika kamu lagi cari kerja, cari duit. Nah, kita cari duit, lu baru lulus, negara bisa ngasih lu 1 juta 5 juta sebulan, ada duitnya. Demikian juga orang sakit. Ya kalau pajaknya bener. 349 triliun itu gede. Jadi maksud saya, kalau lagi ke depan kita masih punya harapan. Oleh sebab itu hati-hati memilih pemimpin nasional ke depan. Gue nggak usah nyebut. Tapi kalau lu maksa gue bisa nyebut nama juga. Bentar. Gua hormati. Iya. Oke, Berarti siap. emang ya ini sebuah desain besar ya, Pak Saud, yang bisa kita harapkan gitu ya. Ya kalau bicara skala negara anti korupsi itu yang begitu. Nggak bisa di sektoral dia. Ya. Oke. Ini Masih mau terus satu lagi. udah cukup lah kayak Pak. Ya terima kasih banyak nih Pak Saud sudah ngobrol-ngobrol. sama-sama. Terima kasih udah datang Pak Saud. Saya juga terima kasih. Biasanya saya kayak gini ini kan dua di depan anak TK. Iya, gue ngedongeng. Tapi ini bukan TK kok. SD sih. Kelas 2. Ya kadang kadang menginspirasi. Ya, Hari ini aku membayangkan sedang menginspirasi publik untuk anti korupsi kira-kira gitu. Inspirasi sahabat kompas.com untuk memilih pemimpin 2024-2029 yang punya visi anti korupsi ya. Ya. Saud, Dan ya. juga kembali lagi ke kasus bahwa kasus jangan sampai dipolitisasi itu juga ya Oh Pak. jangan dong. Ini Jangan jalan, dong. ini jalan. Iya, Secara iya. lurus ya Pak. Paralel ya. Paralel. Ya. Oke, itulah dia sahabat kompas.com perjumpaan kita hari ini. Saya Dito Ramadan. Saya Vitorio. Sampai jumpa di episode Gaspol berikutnya. Ngobrol ngegas pasti nampol. Yeay.